Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah di handphone, baik itu hardware maupun software, dan caranya bisa di offline dan online. Untuk kerusakan tertentu bisa di online, yaitu dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nekat Jepara. Dan di sini akan TNC bagikan sedikit pengalaman ya. Di sini ada Samsung A32 ataupun A325, kondisinya adalah seperti ini, konfirmasi pola ataupun konfirmasi PIN ya, masukkan PIN. Hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa dengan PIN pola layar yang dibuat. Saya lakukan hard reset di video sebelumnya ya, saya lakukan hard reset bagaimana cara menghapus pola. Tetapi di akhir settingan seperti ini ya, memasukkan pola kembali ataupun gunakan akun Google saya. Hal ini tidak bisa kita masukkan untuk polanya karena lupa. Ada alternatif, gunakan akun Google saya. Apabila ingat di akun Gmail bisa dimasukkan di kolom yang setelah disediakan dari verifikasi akun. Masukkan akun yang ada di handphone ini sebelumnya di sini, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password, kemudian disetting ke pengaturan selanjutnya. Handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat seperti halnya handphone ini ya, tidak ingat di akun Google karena sebelumnya di hard reset dan tidak bisa kita gunakan untuk handphone sebelum kita membypass ataupun kita mengerjakan dengan cara tertentu. Oke, akan kita bahas ya di kali ini di Samsung A32, yang dimana kita cek dulu ya, ini akan kita selesaikan menggunakan komputer tentunya, karena di Samsung yang lumayan sulit dan bahkan sulit, ada bahkan tidak bisa dengan komputer pun saat ini untuk keamanan terbaru menggunakan jasa server ya. Oke, di sini dapat kita coba di panggilan darurat, kemudian kita masukkan bintang pagar kosong bintang pagar. Di sini kita masuk di test mode, kita lihat di version dulu ya. Di sini ada version, kita klik untuk versinya. Oke, di sini dapat kita lihat untuk apa namanya, keamanan ataupun di bitnya di S8 DXF2 ya, di S8. Oke, berarti ini keamanan lumayan terbaru di S8, lumayan tinggi ya untuk keamanannya. Oke, di sini akan kita bahas bagaimana cara membypass di Samsung A32 tersangkut verifikasi akun Google. Dan di sini sudah saya bongkar ya, untuk handphonenya sudah saya bongkar karena di sini akan kita gunakan apa namanya, menggunakan komputer dan kita gunakan eh, test point ataupun caranya kita melakukannya dengan test point. Untuk itu kita menuju ke TKP, ke tampilan komputer, dan ini pun saya siapkan di kondisi terbongkar nanti ya, di siap test point. Oke, kita menuju ke TKP, ke tampilan komputer. Baik ya, kita sudah berada di TKP, di tampilan komputer. Kita lanjut untuk eksekusinya ya. Di sini untuk handphone sudah saya kondisikan seperti ini, terbongkar ya. Karena harus saya cek dulu untuk drivernya tadi. Karena ini ya, apa namanya, setelah saya lihat di sini tadi untuk fleksibel ini ada ganjalan semacam ini, dan ini di sini ada sedikit cacat ya. Makanya harus saya ganti dulu untuk memastikan handphone ini biar terkoneksi ke PC nantinya. Saya ganti fleksibel ini ya, fleksibelnya ini saya ganti dulu. Apabila di luar sana ada yang juga nggak connect ya, silakan cek di ini ya, di fleksibel yang mengarah ke mesin dari konektor charger ini. Oke, untuk itu kita lanjut ya. Kita lanjut di sini tadi untuk versinya seperti ini ya, di S8 DXF2, dan dapat kita matikan saja. Untuk handphonenya kita cabut dulu, posisi mati ya, dan dapat kita pasang kembali. Kita lanjut, di sini sudah kita coba cek ya, untuk tadi di S8 DXF2 ini berarti keamanannya di bulan Mei 2024 ya, di bulan 5 2024. Akan kita gunakan unlock tool ya, download unlock tool dulu. Yang belum mempunyai silahkan download di link deskripsi, saya sediakan untuk link daripada unlock tool yang dimana dapat di-download di beberapa linknya. Yang kedua, driver dari MediaTek ya. Di sini kita siapkan driver MediaTek beserta driver USB Samsung ya, USB driver Samsung dan driver MediaTek. Untuk jaga-jaga biar lebih support saja, download
MediaTek sebagai bantuan yang lain mungkin, tidak hanya di yang saya sertakan di deskripsi ya. Saya sertakan di deskripsi, link dari Unlock Tool beserta, driver utama di chipset MediaTek ya untuk apa namanya, Samsung A325 ini. Oke, di sini sudah, saya download untuk Unlock tool-nya dan kita buka untuk unlock tool-nya ya. Setelah kita download, kita buka unlock tool-nya, kita masukkan ID dan password kita. Kemudian kita klik login dan kita tunggu untuk disclaimer-nya ya, sudah muncul disclaimer seperti ini, kita tunggu untuk agree-nya dapat kita klik ya untuk agree-nya. Oke, sudah berwarna kuning, kita klik agree. Maka unlock tool akan terbuka ya. Kita tunggu untuk login-nya ini, kemungkinan time out ya dari server, kita klik login kembali. Sambil menunggu terbukanya unlock tool, siapkan kabel USB beserta pinset ya, gunanya adalah untuk test point, pinset ini untuk test point. Oke, dan kita lihat untuk unlock tool sudah terbuka. Kita masuk di brand Samsung ya, kita masuk di brand Samsung, kita klik, kita tunggu sebentar, kemudian kita masuk di security, kemudian untuk kolom pencarian di sebelah kiri ini kita ketikkan A325. Oke, akan muncul yang berada di atas ya, karena yang akan kita eksekusi ini tadi untuk kode dari apa namanya, dari device-nya adalah A325M bla 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 tadi ya di S8. Kita pilih yang berada di atas ya, Samsung A32 yang 4G. Untuk yang 326 berarti 5G ya. Untuk caranya hampir mirip. Di sini tertera Brom, Forge dan test point Brom. Kita pilih yang berada di atas Samsung A32. Kita klik di bagian ini. Sebelum kita klik eksekusi ya, kita lihat dulu untuk titik test point-nya. Kita masuk di sini di bagian test point, kita klik, kita tunggu sebentar, kemudian kita pilih di Samsung ya. Kita klik di Samsung ini, kemudian kita masukkan A325 di kolom pencariannya. Oke, sudah dapat kita lihat A32 4G, kita klik, test point-nya berada di sini ya. Test point-nya berada di sini untuk letak test point di bawah anten ini, kemudian kita shotkan ataupun kita ground-kan ya ke bagian kaleng ini, boleh ke mana saja ya, boleh, yang penting titik yang berada di bawah anten yang kanan kita hubungkan ke ground. Oke, kita lanjut. Di sini dapat kita pahami untuk test point-nya ya, Samsung A325. Untuk kode dari Samsung A325F, 325M ataupun 325N sama saja. Di sini kita lanjut, untuk yang A325 ini kita klik, kemudian kita pilih di Erase FRP, kita tunggu sebentar untuk munculnya waiting for device. Sudah muncul ya. Di sini untuk letak test point-nya dapat kita lihat tadi di bagian sini ya, di bagian maaf kurang jelas. Oke, di bagian sini kurang jelas ini kelihatannya ya. Oke, di bagian sini untuk test point-nya nanti saya ground-kan ya. Saya ground-kan boleh ke anten, boleh ke ini, ke kaleng ini. Oke, eksekusinya kita lanjut ya. Posisi baterai terpasang. Kita shotkan untuk test point-nya, kemudian kita colok ya. Kita test point dulu, kemudian kita colok menggunakan kabel USB. Oke, kita lakukan hal tersebut ya. Oke, sudah berjalan ya. Setelah kita lakukan test point untuk unlock toolnya mengeksekusi di FRP ya. Erase FRP oke, dapat kita lihat di sini sudah oke, berarti ini sudah selesai. Dapat kita cabut dulu ya. Di sini biasanya ngecas, oke sudah ngecas, dapat kita cabut dulu untuk kabel USB-nya. Kemudian kita hidupkan untuk handphonenya. Oke, sudah muncul logo Samsung, dapat kita taruh dulu dan kita sedikit berbincang ya, yang dimana untuk link unlock tool saya sediakan di deskripsi, dan untuk apa nama chipset
driver juga saya sediakan di deskripsi. Bagi yang ingin, aktivasi unlock tool ya, karena untuk unlock tool ini adalah aktivasinya berbayar. Di saat ini ya, di 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun untuk ketentuan dari server. Apabila ingin aktivasi, bisa menghubungi nomor yang saya sisipkan di deskripsi. Dan apabila ingin jasa remote tidak aktivasi tetapi ingin melakukan pengerjaan yang sama dan tidak mempunyai unlock tool ya, bisa menggunakan jasa remote. Ketentuan wajib ada komputer. Oke, di sini di handphone sudah dapat kita lihat kata aksesibilitas muncul ya. Kata aksesibilitas muncul berarti ini sudah terbypass, dapat kita setting saja ya untuk pengaturannya sambil kita kembali berbincang mengenai unlock tool. Oke ya, dapat dipahami dan dimengerti kembali. Bagi yang belum punya unlock tool silahkan download di web resminya, saya sediakan di deskripsi beserta driver ya. Untuk driver bantuan mungkin di MediaTek dan Samsung USB driver ya. Sekali lagi yang ingin aktivasi di unlock tool bisa menghubungi nomor yang saya sisipkan di deskripsi, ataupun ingin jasa remote bisa menghubungi nomor yang saya sisipkan di deskripsi juga ya. Dan kita tunggu beberapa saat, di handphone masih seperti ini ya. Kita tunggu sampai pengaturannya melaju ke depan dan kita setting ke selanjutnya. Oke, untuk salin aplikasi kita klik di jangan salin, memeriksa info muncul. Kita tunggu beberapa saat, memeriksa info kembali. Dan kita lihat untuk diverifikasi akun Google apakah bisa ada kata lewat ya. Tentunya bisa ya, karena sudah terbypass untuk factory reset protection-nya ya. Oke, sudah muncul kata lewati ya, sudah muncul kata lewati seperti ini. Dapat kita klik lewati saja, kemudian kita klik lewati dan disetting ke selanjutnya, kemudian handphone nanti bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali seperti biasa ya. Oke, sekali lagi yang ingin aktivasi ataupun jasa remote bisa menghubungi nomor yang saya sisipkan di deskripsi. Dan apabila video ini ada manfaat dan membantu, barangkali ada yang menemukan kasus sama di Samsung A325F ataupun N ataupun M ya, itu menggunakan unlock tool. Caranya seperti ini tadi, menggunakan test point. Dan di saat ini untuk keamanan yang saya kerjakan ini ya, di BS8DXF2 ya, keamanan lumayan terbaru di bulan pertengahan 2024 ya. Kita tunggu untuk menyiapkan ponselnya, ini belum selesai juga ini untuk penyiapan ponselnya ya. Oke, tadi ya, apabila di luar sana ada yang mungkin tidak bisa connect untuk drivernya, kemungkinan besar dari faktor fleksibel ya. Ini sudah saya cek sebelum melakukan eksekusi, saya cek untuk test point tidak nyambung-nyambung dan akhirnya saya menggunakan yang baru karena di sini kayak ditempel-tempel apa ini ya. Oke, di apa namanya? Di sini dapat kita lewati saja untuk Samsung account-nya, kemudian kita lanjut dan kita klik berikutnya. Setelah itu Anda sudah siap, handphone masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali seperti biasa. Oke, untuk video saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Saatnya saya pamit undur diri. Apabila video ini berkenan di kita semua, alangkah senang TNC ada yang like, comment, subscribe, serta share ataupun mendukung serta support channel TNC Teknisi Nekat Jepara. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, comment, subscribe, serta dukung channel TNC. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah serta berkah dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Nekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.